Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Jaki Hanif Arjuna, NRP 502421078 dari jurusan Teknik Komputer. Nah, kembali lagi sama saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya saya akan melakukan analisis terkait dengan saya kuesioner saya atau hasil wawancara saya melalui Google Form terhadap seseorang yang berumur 18 tahun dan saat ini statusnya dia sebagai mahasiswa. Saya di sini melakukan analisis, melakukan observasi dengan judul implementasi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana saya memberikan judul itu dengan alasan supaya saya bisa mengetahui bahwasannya sampai saat ini masih adakah orang yang peduli dengan kehidupan kita yang berlandaskan Pancasila, dan masih adakah orang yang saling menjunjung tinggi nilai Pancasila. Nah, di sini saya menggunakan metode dengan menggunakan Google Form, dan saya akan membeberkan beberapa pertanyaan serta nanti responden itu akan menjawab lewat Google Form itu. Sekarang saya akan menganalisis berbagai jawaban dari responden tersebut, dan di mana saya sudah membeberkan beberapa pertanyaan sebelumnya ke responden itu, dan terkait implementasi sila pertama maka saya akan memunculkan pertanyaan lebih dahulu dan jawabannya seperti ini. Nah, di sini jelas bahwa si responden ini menjelaskan bahwa toleransi antar sesama itu bukan hanya tentang agama, lain kan juga buat ras, suku dan budaya itu sangat penting adanya, sehingga jika tidak ada toleransi antar suku, agama, ras dan budaya, maka suatu negara akan terjadinya pecah belah, yang dimana itu juga telah dijelaskan pada sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana setiap manusia berhak untuk menganut agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Maka dari itu kita sebagai umat manusia harus menghargai adanya agama yang berbeda-beda dan jangan menjelekan satu sama lain. Lalu yang kedua, pertanyaan seperti ini dan jawabannya seperti ini. Nah, di sini terkait dengan implementasi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini responden menjawab juga bahwasannya juga sudah bagus karena dia mendukung sekali kedamaian dan tidak ingin adanya perpecahan apalagi antar suku, agama, ras dan budaya, dan juga perpecahan karena adanya sarkasme ini, karena di situ sangat tidak baik terutama bagi negara Indonesia, di mana negara Indonesia ini negara yang solid, negara yang kompak, negara yang gotong royong, dan juga negara Indonesia ini merupakan negara yang harusnya tidak membenci satu sama lain antar golongan itu tersebut. Lalu lanjut pada terkait implementasi sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini saya akan membeberkan pertanyaannya dan jawabannya seperti ini. Nah, di sini saya juga sangat setuju terkait dengan mendukung tim dari negara lain itu sangat ya lumrah terjadi, dan kita sebenarnya sebagai warga Indonesia ya tetap harus profesionalisme, yang dimana kita juga tetap harus bekerja terus untuk tim sendiri tanpa ada untuk niatan untuk menjelekkan negara kita sendiri. Dan di sini kita sebagai warga Indonesia juga kan bekerja sama, kan juga salah satu inti dari Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dan maka dari situ kita harus mensatukan pikiran kita, pemikiran-pemikiran yang akan untuk kita lakukan untuk supaya membawa negara Indonesia jadi juara di kancah internasional tersebut. Selanjutnya terkait pada sila keempat yang berbunyi kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini pertanyaan sebagai berikut dan jawabannya adalah ini. Dan di sini sudah jelas bahwasannya responden ini sangat mendukung sekali arti rasa integritas seorang kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah suatu daerah itu, dan bahwasannya juga kejujuran itu penting untuk mencapainya suatu keberhasilan dalam suatu daerah itu sendiri. Nah, di sini jika kepala daerah itu sendiri melakukan aksi politik, bahwasannya dia tidak akan diridhoi sepanjang karirnya sampai dia nanti
berakhir masa jabatan itu, dan juga para masyarakat juga kurang percaya terkait dengan aksi-aksinya dia nanti, dan itu akan menjadi tanda tanya di sepanjang kehidupannya dia sebagai kepala daerah nanti. Lalu yang terakhir terkait dengan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka saya akan memunculkan pertanyaan sebagai berikut dan jawabannya seperti ini. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya rakyat Indonesia pada saat ini sedang dilanda oleh COVID-19 dan di mana semua disuruh untuk di rumah saja, dan kemarin ada mengadakan acara Maulid Nabi yang sebenarnya itu acara bisa diadakan secara online, tetapi tetap aja penyelenggara tetap mengadakan secara offline, dan pihak pemerintah itu sendiri tidak ada penindakan tegas untuk membubarkan acara itu sendiri, dan malah hukumannya itu adalah pemberian denda sebesar 50 juta, yang dimana saya rasa itu bisa dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya setuju bahwasannya rakyat Indonesia saat ini telah jenuh terhadap COVID-19, tetapi untuk keadilan tidak boleh memandang sebelah mata.